Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barjudi Bayhaki dengan NIM 190111169. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa hal atau beberapa materi yang sudah saya pelajari di pelajaran perencanaan dan evaluasi kesehatan. Mari kita simak beberapa materi tersebut. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama itu adalah tentang apa sih itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses tanpa henti di mana mencakup tentang plan, do, check, and evaluasi. Nah, sedangkan apa sih itu tentang perencanaan kesehatan? Perencanaan kesehatan adalah sesuatu pengambilan keputusan yang mencakup ataupun yang menentukan hasil dari tujuan yang sudah dilakukan untuk masa yang akan datang, bagaimana dan kapan itu dilakukan. Sedangkan menurut Billy Elgood, perencanaan adalah sesuatu kemampuan pengambilan keputusan yang bagaimana akan dilaksanakan ke depannya secara tepat dan tepat dengan apa yang sudah dituju. Nah, perencanaan kesehatan adalah suatu proses di mana pengambilan keputusan masalah-masalah apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat dan mengambil keputusan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut agar menjadi terselesaikan. Perencanaan akan efektif dilakukan apabila dilakukan secara berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan secara angan-angan maupun secara emosi yang ada. Fakta-fakta yang diungkap merupakan hasil dari data-data yang sudah ada di lapangan. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan. Satu adalah analisis situasi, yang kedua adalah penetapan prioritas, yang ketiga adalah pemilihan strategi, yang keempat adalah penyusunan biaya operasional ataupun penyusunan rencana operasional, yang kelima adalah pelaksanaan rencana, yang keenam adalah evaluasi. Nah, kita masuk dalam materi berikutnya. Materi berikut ini membahas tentang unsur-unsur perencanaan. Nah, apa sih sebenarnya yang berada di dalam unsur-unsur perencanaan ini? Nah, unsur-unsur perencanaan adalah mencakup berdasarkan pertama itu adalah tujuan. Tujuan ini adalah segala sesuatu hal yang akan kita capai bersama dengan tujuannya dibikinnya dari sebuah perencanaan itu. Nah, yang kedua adalah politik. Politik yang dimaksud dengan politik ini adalah adalah kewenangan, delegasi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sebuah rencana sehingga tujuan yang telah direncanakan akan menjadi berhasil. Mendapatkan suatu perencanaan, kita harus mengandung beberapa unsur berikut ini. Yang pertama adalah prosedur, yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah program. Nah, bagaimana sih kenapa kita harus memiliki tiga ini? Ya, karena tiga ini adalah prosedur di mana kita harus melakukan beberapa tahapan yang sesuai dengan yang sudah kita tetapkan berdasarkan keputusan bersama. Nah, anggaran atau budget ini adalah sesuatu hal yang bagaimana sih biaya yang kita butuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan pelaksanaan. Misalnya kita membuat suatu program imunisasi terhadap penyakit campak. Nah, kita tuh harus melaksanakan beberapa hal seperti merasakan prosedur atau melakukan perorganisasian terhadap beberapa orang supaya menjadi kegiatan sana dan mengatur beberapa hal atau beberapa budget yang kita perlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, yang ketiga itu adalah program. Program ini adalah gabungan dari politik, prosedur, dan anggaran serta perlu adanya alternatif tujuan bila mana tujuan utamanya tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Artinya inilah program cadangan apabila program utama kita tidak sesuai dengan apa yang kita telah tentukan bersama sebelumnya. Nah, kita masuk ke bab yang berikutnya. Ini tentang syarat-syarat ataupun tahap dalam perencanaan. Nah, pertama itu adalah tahap dasar perencanaan. Yang pertama itu adalah menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Nah, kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat ataupun sebagai staf ahli dalam kesehatan masyarakat, kita harus menetapkan beberapa tujuan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat supaya masalah tersebut bisa ditangani dengan cepat dan mudah. Seperti hal COVID ini. Nah, kita harus mendapatkan tujuan bagaimana cara pencegahan pemutusan rantai penyebaran virus corona ini.
Nah, ini adalah salah satu dalam tahapan perencanaan yang pertama. Nah, tahapan kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Kita sebagai ahli kesehatan masyarakat harus melihat bagaimana keadaan yang ada pada masyarakat saat ini. Bagaimanakah posisi kita sekarang ini? Apakah kita sedang terdesak ataukah sudah melewati batas ambang atau pun sudah menjadi sangat parah. Nah, kita harus merumuskan keadaan saat ini dan menetapkan ataupun melihat beberapa kondisi yang sedang terjadi. Nah, di tahapan yang ketiga, kita mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Nah, kita tuh harus melihat bagaimana sih suatu kejadian itu memiliki proses kemudahan penyelesaiannya ataupun hambatan yang sedang ada terjadi di sini. Nah, segala kekuatan ataupun kelemahan ini harus kita timbang bagaimana terjalinnya suatu proses perencanaan ini menjadi berhasil ataupun menjadi program yang kita laksanakan ini menjadi sangat berhasil dan tepat sasaran. Tahap 4 adalah mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan. Nah, di tahapan ini kita harus melaksanakan kegiatan dan mengembangkan bagaimana hal yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya menjadi sesuatu yang efisien dan menjadi manfaat bagi orang-orang yang sudah mengikuti dalam kegiatan yang sudah kita buat ini. Proses perencanaan ini dimulai dari tujuan pengumpulan data, kemudian data-data tersebut dianalisis. Nah, membuat alternatif adalah salah satu hal yang penting juga dalam perencanaan ini. Kemudian menyusun konsep-konsep, kemudian diimplementasikan dan akan menjadi tujuan baru. Nah, fungsi dari perencanaan ini apa sih? Fungsi dari perencanaan ini ialah sesuatu proses pengambilan keputusan sehubung dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta bandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dilihat ataupun rencana yang dibuat. Nah, ini adalah pembahasan terakhir di mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Nah, yakni tentang manfaat dan jenis perencanaan. Nah, urgensi dari perencanaan ini adalah menurut Hani Handoko 1997 adalah protective benefits, artinya mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua adalah positive benefit. Positive benefit adalah meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari perencanaan? Perencanaan dapat dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari perusahaan ataupun suatu kegiatan ataupun suatu perencanaan. Nah, hal ini sangat penting khususnya untuk kita semua. Perencanaan ini sangat perlu untuk diri kita agar menjadi sesuatu yang menjadi lebih teratur untuk menjalani kehidupan. Misalnya perencanaan ini digunakan untuk merancang apa sih plan berikutnya, apa sih rencana berikutnya yang telah kita lakukan setelah melakukan sesuatu kegiatan. Nah, begitu banyak manfaat dari perencanaan ini. Perencanaan ini juga mengatur bagaimana kita akan bertindak setelah melakukan sesuatu. Dengan adanya perencanaan yang disusun, tentunya dalam suatu kegiatan yang dilakukan dengan cermat dapatlah dipilih dan ditetapkan kegiatan-kegiatan yang mana yang diperlukan dan yang mana yang tidak. Artinya meminimalisir suatu kegiatan agar menjadi lebih efisien dan efektif bagi suatu organisasi ataupun suatu perusahaan ataupun suatu pemerintahan. Konsep lama dari perencanaan ini. Nah, konsep lama dari perencanaan ini adalah bersifat naluriah. Dilakukan secara spontan, peramalan subjektif berdasarkan pengalaman masa lalu. Artinya, dilihat berdasarkan pengalaman masa lalu yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Nah, konsep baru dari perencanaan ini adalah merupakan proses mobilisasi data, merupakan proses organisir sumber daya yang ada, disengaja, sistematik, dan objektif. Artinya lebih berdasarkan fakta-fakta yang ada dan data-data yang ada berdasarkan yang ada di lapangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan. Yang pertama adalah perilaku individu dan organisasi. Ini sangat berpengaruh penting bagi perencanaan. Apabila suatu individu yang kurang dalam pelaksanaannya, maka seluruh kegiatan akan menjadi gagal ataupun tidak bisa. Kecakapan individu, artinya kemampuan dari individu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Misalnya dalam organisasi kan kita dibagi-bagi nih dalam prosesnya.
Nah, kita sebagai individu bisa nggak kita ngasih sesuatu yang lebih kepada hal yang telah kita buat ini. Perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Artinya perencanaan ini tidak hanya terfokus pada satu hal saja. Artinya perencanaan ini sangat mencakup berbagai aspek yang lain. Misalnya terjadi kesalahan dalam suatu program, maka program lain itu bisa mengcover ataupun menjadi sesuatu kegiatan yang lebih efisien dengan adanya alternatif kegiatan tersebut. Nah, keuntungan dan kelemahan dari perencanaan ini adalah keuntungan yang didapat adalah aktivitas dapat dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu. Yang kedua adalah dapat memperkecil pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga adalah dapat menjadi alat pengukur hasil yang dicapai. Yang keempat adalah sebagai landasan pokok untuk fungsi lainnya, misalnya pengawasan. Nah, kelemahannya adalah aktivitas dapat dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu. Yang kedua adalah dapat menghilangkan atau memperkecil pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga adalah dapat melihat ataupun menjadi alat pengukur hasil yang dicapai sebagai landasan pokok untuk fungsi lainnya. Nah, adapun jenis-jenis dari perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Jenis-jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkup adalah rencana strategi, ataupun strategi planning. Sesuatu yang kita sudah susun strateginya berdasarkan keputusan bersama. Yang kedua adalah rencana taksis. Rencana taksis ini adalah salah satu perencanaan di dalamnya terdapat uraian kebijakan yang bersifat jangka pendek dan mudah disesuaikan dengan aktivitas selama tujuannya. Rencana terintegrasi ataupun sebuah perencanaan di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifat terpadu. Yang kedua adalah jenis perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan sesuai induk, perencanaan operasional, perencanaan harian. Perencanaan berdasarkan jangka waktu, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga pembahasan yang sudah kita bahas tadi menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Barik Judi Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.